Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Rashidah Rahma. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah aplikasi matematika, yaitu aplikasi GeoGebra. Sedikit mengenai aplikasi GeoGebra, aplikasi ini dibuat dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus. Aplikasi ini sangat bermanfaat baik di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Uh, Aplikasi ini juga digunakan, dimanfaatkan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran matematika. Tidak hanya di kalangan pelajar dan mahasiswa, di kalangan tenaga pendidik, aplikasi ini sangat bermanfaat. Biasanya beberapa guru menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran matematika agar memudahkan siswa dalam memahami konsep yang memiliki ketelitian yang tinggi seperti pembuatan grafik. Pada video kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendownload aplikasi GeoGebra ini. Oke, untuk mendownload aplikasi GeoGebra, yang pertama kita buka terlebih dahulu browser kita. Di sini saya pakai Google Chrome. Oke, nah ini udah pada tampilan browser. Kita masukkan link download GeoGebra ini, www.geogebra.org. Nah, muncul tampilan utama dari web GeoGebra ini, seperti ini. Di sini ada beberapa menu home, newsfeed, resource. Nah, untuk mendownload aplikasi GeoGebra, kita klik app download. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa jenis GeoGebra. Namun pada video kali ini, saya akan mendownload GeoGebra Classic 6. GeoGebra juga bisa diakses melalui web. Kalau misalnya cuma ingin mencoba, bisa klik start di sini, nanti akan terakses GeoGebra melalui web. Nah, pada video kali ini saya akan mendownload GeoGebra Classic 6. Kita klik download. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa aplikasi GeoGebra-nya sedang terdownload. Kita tunggu. Oke, nah ini sudah terdownload. Kita klik saja. Sedang menginstal. Kita tunggu sampai GeoGebra-nya terbuka. Oke, ini dia tampilan awal dari aplikasi GeoGebra ini. Nah, pada tampilan awal ini terdapat beberapa panel. Nah, ini yang pertama ada graphic view, lalu ada input panel. Ini juga ada keyboard matematikanya. Lalu ini ada GeoGebra Classic lainnya yang bisa kita akses. Nah, yang pertama graphic view. Graphic view ini panel untuk menampilkan objek atau grafik dari sebuah fungsi atau persamaan-persamaan yang kita input pada input panel. Nah, input panel ini tempat untuk membuat atau memasukkan fungsi-fungsi yang akan kita lihat, yang ingin kita lihat grafik atau objeknya seperti apa. Nah, lalu di sebelah sini, nah ini terdapat pilihan-pilihan yang tadi. Kalau misalnya ingat tadi pada situs GeoGebra itu ada beberapa pilihan untuk kita download. Nah, tapi kita mendownload GeoGebra Classic 6 ini ternyata sudah mencakup kepada aplikasi-aplikasi atau software-software lainnya ya, yang tadi ada graphing, geometri, 3D graphics, ini spreadsheet, dan lain-lain. Nah, banyak lagi ya. Nah, untuk menu bar pada versi ini menggunakan hidden menu. Nah, untuk menampilkannya,
teman-teman bisa langsung saja klik icon baris 3 yang ini. Ini di sebelah pojok kanan atas, dekat dengan loop ya. Kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa menu. Nah, ini ada untuk menyimpan, mengekspor, lalu mengatur tampilan, dan juga ada pengaturan. Nah, pada pengaturan ini kita bisa mengatur bahasa yang akan digunakan. Misal, ini ada banyak bahasanya, bisa diganti oleh bahasa Inggris, atau mau bahasa Indonesia juga bisa. Nah, lalu ada pembulatan, ini bisa disetting pembulatannya berapa angka, pelabelan, ukuran font, dan masih banyak lagi ya pada setting itu. Nah, lalu di bawah menu bar ini terdapat beberapa menu juga. Nah, ini merupakan item untuk mengedit tampilan graphic view ini dari panel graphic view ini. Ini kita bisa ubah kisi-kisinya, kisi-kisi yang ininya kita bisa ubah dengan jaring-jaring yang seperti ini, terus yang seperti ini, atau bisa dihilangkan kisi-kisinya. Tapi kita pakai yang ini saja ya. Nah, lalu ini juga bisa menghilangkan si sumbu X dan Y-nya. Kalau misalnya mau bikin bangun datar atau bangun ruang, mungkin ya bisa seperti itu. Nah, lalu di pinggir menu bar terdapat icon Ando dan Redo seperti pada aplikasi lainnya ya. Lalu ini di tampilan di sini di bawahnya ini ada home seperti ini. Kalau misalnya si grafiknya sudah kita geser-geser kemana-mana, bisa dikembalikan lagi ke tampilan awal. Terus ini ada menu zoom in dan zoom out juga. Nah, yang selanjutnya yaitu construction tools. Nah, construction tools ini merupakan alat-alat untuk membantu dalam membuat atau mengkonstruksikan persamaan-persamaan grafik atau objek, grafik fungsi dan objek yang kita cari. Nah, pada construction tools ini terdapat beberapa menu, dan di setiap item menu ini terdapat beberapa submenu ya, seperti ini kita bisa lihat. Oke, kita bahas dari menu yang pertama. Nah, ini adalah menu move atau pindah ya. Ini kalau misalnya kita klik, nah ini berfungsi buat yang tadi geser-geserin si koordinatnya. Bisa melihat ke sebelah sini gitu. Lalu, nah pada menu move juga ini bisa membuat bentuk tulis tangan. Nah, ini bentuk tulis tangan bisa membuat objek geometris dengan cara kita gambar aja gitu sendiri. Terus ini juga pena bisa membuat membuat tampilan grafik. Untuk mengetahui cara kerja dari setiap item menu pada construction tools ini, mudah saja kita arahkan kursor kita arahkan kursornya ke misalnya submenu yang ini titik baru ya. Lalu lihat not warna abu yang berada di bawah tengah layar. Nah, ini saya arahkan kursornya ke sini misalnya. Tuh, ada not di bawahnya. Untuk cara kerja dari submenu titik baru ini, klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi, atau kurva. Nah, misalnya kita bikin sembarang titik ya di sini misal. Nah, maka dia akan menggambar sebuah titik di sini dengan nama titik A. Lalu pada input panel ini disebutkan keterangan dari titik A ini, yaitu titik A ini koordinat negatif 4,4. Lalu yang selanjutnya pada menu titik baru juga ini masih banyak lagi ya titik pada objek kita bisa buat. Nah, ini ya semuanya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ya. Nah, ini ada menu garis. Nah, ini untuk membuat garis yang melalui 2 titik. Katanya pilih 2 titik. Nah, kita coba bikin garis melalui 2 titik. Contoh kita
kasih titik sembarang ya, misalnya di sini. Lalu kita arahkan ke titik negatif 1,4 di sini misal. Nah, ini maka terbentuk ya garis lurus. Lalu kita lihat keterangan di input panel. Ternyata titik yang kita input tadi, titik yang melalui garis ini adalah titik B dan titik C. B itu merupakan koordinat negatif 3,1 dan C berada pada titik negatif 1,4. Persamaan yang memenuhi kedua titik ini adalah negatif 3x ditambah 2y sama dengan 11. Nah, ini jadi otomatis ketahuan gitu bahwa fungsi tersebut melalui titik B dan C. Pada menu garis ini banyak ya, bisa membuat ruas garis antara dua titik, ruas garis dengan panjang tetap. Seperti biasanya kalian cukup lihat instruksi di not abu yang berada di tengah bawah layar kalian. Nah, yang selanjutnya ini menu garis tegak lurus, garis sejajar, garis tengah tegak lurus. Coba kita coba ya, misal untuk membuat garis tegak lurus. Pilih titik dan garis tegak lurus. Nah, kita pilih titik A dan garis yang melalui B dan C. Nah, maka digambarkan garis tegak lurusnya seperti ini. Menu yang selanjutnya yaitu ada menu poligon. Nah, ini pada menu poligon ini terdapat beberapa submenu juga. Ini ada segi N beraturan. Ini untuk membuat poligon sama sisi. Lalu ini poligon kaku, poligon vektor. Nah, ini poligon ya. Kita coba untuk membuat sebuah bangun datar. Instruksinya yaitu pilih semua titik sudut. Pilih semua titik sudut, kemudian klik lagi ke titik awal. Kita coba ya. Nah, misal kita ingin membuat sebuah segitiga siku-siku. Setelah kita membuat sebuah poligon, itu maka akan muncul keterangan-keterangan seperti pada input panel. Nah, untuk segitiga siku-siku yang kita buat, itu sudah ada keterangan ukuran dari setiap sisinya. Oleh karena itu, aplikasi GeoGebra ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk lebih memahami konsep dari teorema Pythagoras. Kalau misalnya teman-teman ngerjain soal Pythagoras terus ragu, nah bisa dicek di sini, jadi ketahuan apakah itu jawabannya benar atau salah gitu. Menu selanjutnya yaitu ini ada lingkaran. Ini menu lingkaran. Pada menu lingkaran ini ada beberapa submenu lingkaran dengan pusat melalui titik, dengan pusat dan jari-jari, jangka. Kita coba lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kita pilih sembarang titik di sini misalnya, kita tarik. Nah, ini langsung ada tampilan untuk menambahkan jari-jari. Misal kita buat dengan jari-jari 3 satuan. Nah, jadi lingkaran dengan jari-jari 3 satuan itu seperti ini. Lalu ditampilkan juga keterangannya. Nah, ini ada fungsi parabolanya tuh x min 4 dikuadratkan ditambah y min 4 dikuadratkan sama dengan 9. Seperti itu. Ini langsung jadi langsung terdetek ya. Lalu menu yang selanjutnya yaitu elips. Ini bisa kita lihat di not abu di bawah. Pilih 2 fokus dan suatu titik pada elips gitu ya. Hiperbol, parabol, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini ada sudut. Pada menu sudut ini ada banyak submenu, ada sudut dengan ukuran tertentu, jarak atau panjang, luas, kemiringan. Kita coba untuk membuat sudut ya. Pilih titik atau 2 garis. Misal kita pilih titik di sini ya. Titik H. Lalu kita tarik ke sini. Ini ya. Langsung muncul si besar sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, yang selanjutnya menu refleksi atau pencerminan. Ini ada
submenu refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, refleksi titik pada lingkaran. Nah, dan masih banyak lagi ya. Ini bisa dipelajari nanti. Seperti biasa lihat not abu yang di tengah bawah laptop. Lalu yang selanjutnya, nah ini menu ini tuh biasanya dipakai untuk pembelajaran-pembelajaran, bisa menyisipkan gambar, lalu teks, pilah masukan dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya ini menu move juga kayak tadi ya, untuk menggeser tampilan, untuk memperbesar, lalu memperkecil, untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Nah, ini juga untuk menampilkan menyembunyikan objek bisa, misal kita akan menghilangkan lingkaran ini, tapi gak mau lagi buat misalnya, kita bisa klik yang ini aja. Yang G-nya juga, titik G-nya bisa diklik. Nah, bisa hilang, bisa ada lagi gitu. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai menu-menu yang ada pada Construction Tools. Yang selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa fungsi. Oke, sebelum membuat beberapa fungsi kita hapus-hapus dulu ya yang ininya. Nah, untuk menghapus secara permanen kan tadi cuma menghilangkan, kita bisa klik yang ini, tapi masih ada kan di input panel. Nah, untuk menghapus kita cukup klik titik 3 yang berada di sebelah keterangan, kita hapus. Nah, hapus-hapusnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat beberapa grafik fungsi. Untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu fungsi yang akan kita cari ya. Pertama saya akan coba memasukkan fungsi linear, misalnya fx sama dengan x tambah 5. Enter. Nah, maka akan muncul di grafik view ini, akan memunculkan grafik yang kita input ya, dari fungsi yang kita input. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat grafiknya itu melalui 0,5 dan negatif 5,0. Nah, untuk melihat titik-titik yang special points, nah kita bisa lihat di titik 3 pada fungsi ini. Coba kita lihat. Nah, ini ada perpotongan sumbu Y, perpotongan sumbu X, kayak gitu. Lalu kita coba untuk membuat sebuah fungsi ini ya, fungsi kuadrat. Gx sama dengan, nah, X kuadrat dikurang X tambah 2. Nah, maka akan muncul ya grafik seperti ini. Kita enter. Kita bisa memunculkan keterangan-keterangan lainnya dari grafik tersebut. Nah, langsung ketahuan bahwa titik puncak dari fungsi kuadrat ini yaitu 0,5,1,75. Lalu grafik ini juga berpotongan dengan sumbu Y pada titik 0,2 seperti itu. Jadi ini otomatis. Langsung kita bisa mengetahuinya. Lalu selain fungsi linear dan fungsi kuadrat, kita akan coba memasukkan fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri. Di sini saya akan buat fungsi trigonometri dari sin inverse X misal. Sin inverse X. Enter. Nah, lalu ini kita buat sin X-nya. Yang sin X. Grafik fungsi trigonometris sin X. Ini grafik untuk yang sin X. Ini sin inverse X. Atau kebalikannya dari sin X ya. Inverse-nya dari sin X. Nah, itu tadi beberapa contoh untuk penggunaan dari aplikasi GeoGebra ini. Untuk tampilan grafik,
Kalau misalnya kita membuat beberapa grafik itu juga bisa diedit-edit warnanya, size-nya, atau ini apa, jenis titiknya, jenis garisnya, bisa garis putus-putus atau garis lurus, garis yang penuh. Nah, misal untuk garis fungsi kuadrat ini kita klik, maka akan muncul atur warna di sini ya. Nih, kalian bisa ubah warnanya jadi misal jadi warna ungu kayak gitu. Terus ini juga jenis garisnya juga bisa diubah misal jadi garis putus-putus. Nah, jadi mungkin itu sedikit atau dasar-dasar tutorial mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.